Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku melihat di sini ada di Hierophant Reverse, menandakan bahwa hubunganmu bersama dengan seseorang adalah hubungan yang tidak memiliki daya tarik. Hubungan yang hambar, hubungan yang flat, hubungan yang nggak menarik, nggak asik, seperti itu ya, monoton. Hubungan terasa membosankan, tidak menarik, bahkan tidak cukup baik untuk dijalani gitu. Karena kalau semakin bertahan atau semakin meningkatkan harapan, ekspektasi di hubungan kalian, semakin kalian lelah aja gitu ya. Semakin sakit hati aja, capek doang kayak gitu ya. Pada dasarnya seiring berjalannya waktu, semua kebahagiaan, pengertian satu sama lain atau salah satu pihak itu akhirnya memudar. Ya, memudar dan akhirnya ya nggak ada lagi perhatian atau nggak ada lagi kebahagiaan yang dirasa. Bisa jadi gini, memang mungkin hubungan kamu dengan dia sama ini tuh monoton banget ya, nggak asik kalau dijalani. Dulu kamu mungkin bucin banget gitu sama dia, tapi karena hubungannya monoton, ya kurang kurang asik hubungannya, akhirnya ya tadinya yang kamu bucin banget, yang tadinya kamu selalu perhatian banget dan merasa bahagia saat bersama dengan dia, ini sekarang semakin kesini semakin alah udahlah capek gitu ya, ah udahlah nggak usah diperjuangin lagi, toh buktinya mau aku pontang-panting kayak apa juga hubungan ini tidak memuaskan, hubungan ini tidak memberikan kebahagiaan, ya hubungan ini membosankan, tidak menarik, seperti itu. Terus itu juga aku melihat nampaknya kamu memang selama ini ya terus berusaha, bahkan ya terus berusaha berkomunikasi, berbagi pandangan dengan dia, terus itu ya melakukan apapun lah ya sebisa mungkin kamu lakukan untuk menarik perhatian dia, untuk membuat hubungan kalian menarik, tapi nyatanya tidak juga. Ya, tidak terjadi juga kebahagiaan di hubungan ini. Dan akhirnya aku lihat sampailah di titik dimana kamu sudah tidak boleh percaya lagi atau kamu tidak mau percaya lagi tentang apapun, ya tentang apapun di hubungan kalian ya, mau dia kamu kan dulu mungkin berekspektasi bahwa nanti dia berubah gitu, taunya enggak juga, sampai terakhir kali kamu berekspektasi bahwa dia akan berubah, memberikan waktu untuk dia agar ya adalah perubahannya, tapi enggak juga, enggak ada perubahan juga, sehingga ya udah ya, berarti saat ini aku lihat kamu dengan dia sudah berpisah karena ceritanya seperti ini. Mungkin, keputusanmu untuk berpisah dengan dia itu nggak langsung ya, nggak langsung tiba-tiba apa, nggak langsung ketika ngerasa nggak nyaman, baru sekali, 2 kali langsung mengakhiri hubungan, enggak. Tapi aku lihat memang bertahap atau kayak membutuhkan waktu untuk mengevaluasi terlebih dahulu setiap situasi dengan cermat sebelum mengambil langkah untuk pergi. Ya, karena kalau aku lihat di sini kamu masih mencoba untuk apa ya, menangani, mencari solusi dari konflik di antara kalian yang selama ini mempengaruhi hubungan kalian. Misalkan dia selingkuh, gimana nih cara cari solusi agar dia tuh nggak selingkuh terus ya. Kalau selingkuh sekalian akhirnya berkonflik terus gitu ya. Nah, jadi aku lihat di sini ya perlahan-lahan ya kamu
melihat situasi dengan jelas, terus ketika mungkin sudah merasa yakin bahwa oke, ini orang nggak bisa berubah gitu ya, dan nggak akan ada perkembangan, nggak ada perubahan juga di hubungan, nah baru disitulah kalian mengambil suatu tindakan untuk melepas. Karena kalau aku lihat di sini, dia pun mungkin selama ini tidak pernah mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya terhadap kamu, ya. Sedangkan kamu selama ini selalu menekan emosi dan rasa frustasimu di dalam dirimu sendiri, karena kamu percaya bahwa kalau kamu bisa sabar, bisa bertahan, bisa menunggu, maka kamu mungkin selama itu berpikir bahwa dia bisa suatu hari nanti dia bisa berubah, dia bisa merasakan ketulusanmu, dia bisa apa ya, membuat hubungan kalian berjalan lancar, membuat hubungan kalian romantis dan sebagainya, gitu ya. Jadi selama ini aku lihat semua emosi dan perasaan yang kamu pendam juga itu ternyata karena tidak mendapatkan timbal balik, karena tidak dihargai, karena tidak diakui oleh dia, maka di sini aku lihat semakin membuat kamu merasa seperti semakin tidak sehat, baik itu secara mental ataupun emosional gitu ya. Jadi ya udah deh, daripada dipendem terus nih amarah, harapan, ekspektasi yang ternyata nggak ada juga buktinya, ya udah melepaskan seperti itu ya. Karena kamu tahu semakin kamu memendam perasaan ekspektasi, harapan, atau keinginan-keinginan tentang dia, itu justru malah merusak kesehatan mentalmu dan merusak kebahagiaanmu sendiri. Makanya di sini aku lihat kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, makanya di sini kamu mulai menghindari setiap konflik dengan dia, ataupun adu argumen dengan dia, ya, ataupun menghindari konfrontasi yang justru akan menyebabkan semakin adanya perselisihan di antara kalian. Ya, aku lihat di sini, ya. Kayaknya udah nggak ada komunikasi lagi ya di antara kamu dengan dia. Mungkin selama ini juga dia itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya ya. Aku lihat dia memang orang yang kuat, orang yang bisa diandalkan, dan orang yang sangat berdedikasi sekali terhadap pekerjaan atau keuangannya. Dia sosok pekerja keras, aku lihat di sini, dan juga orangnya teliti. Orang yang terlalu sibuk lah ya dengan pekerjaannya. Terus itu juga orang yang lebih suka tidak mengambil resiko dalam hubungan ataupun dalam aspek apapun dalam hidupnya. Ya, maunya yang lempeng-lempeng aja, yang lurus apa ya, yang lancar-lancar aja lah, nggak usah banyak resiko-resiko gitu. Orangnya juga keras kepala, sulit untuk dibujuk kalau misalkan untuk merubah pandangannya. Kalau dia sudah punya pandangan A, maka dia tetap akan memegang teguh pandangan A itu. Ya, jadi kalau dia nggak mau ngubahnya, ya orang lain nggak bakalan bisa gitu. Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya hubungan kalian itu hubungan yang sama-sama solid ya. Dirasanya kayak apa ya, bisa saling memahami. Bisa dibilang solid ya. Ketika dia sibuk kerja, kamu memahami. Ketika kamu sibuk kerja, dia juga memahami gitu. Kalian sebenarnya satu sama lain saling solid gitu dalam hubungan ini. Dan bisa saling diandalkan. Cuman ya itu, karena mungkin terlalu menormalisasi, memahami terus-terusan sehingga keenakan, ngerasa kayak sesuatu pemahaman, kamu memahami dia itu kayak udah sesuatu hal yang wajar gitu, sehingga dia kelabasan. Ya akhirnya dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ya dia beranggapan bahwa kamu nanti juga paham, nanti kamu juga memaklumi, memahami kayak gitu ya, sehingga ya udah hubungannya akhirnya hambar, tidak ada effort ya, timbal balik juga nggak ada dari dia. Akhirnya ya udah hubungannya tidak menggairahkan, hubungannya flat ya. Makanya di sini kemungkinan saat ini sudah berpisah antara kamu dengan dia. Dikonfirmasi lagi dengan a Six of Cups reverse, menandakan bahwa hubungan kalian selama ini tuh dalam situasi bergejolak, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani hubungan. Mungkin kalian merasa terbebani atau terkekang atau terjebak dalam hubungan yang tidak berkembang secepat apa yang kalian inginkan. Hubungannya stuck, hubungannya flat, hubungannya ya nggak asik lah, intinya seperti itu ya.
Karena ini juga aku lihat, ada pertanda memang ada pihak ketiga juga yang mengganggu hubungan kalian, ya entah itu pasangan lain, pilihan lain, keluarga, teman, atau kerasa apalah, pokoknya ada pihak lain lah ya, ada pihak ketiga ini, tapi bisa juga mungkin, pekerjaannya, ya, atau gabungan dari itu. Jadi karena ada pihak ketiga juga yang mengganggu hubungan kalian, mungkin akhirnya ya hubungan kalian hancur. Ditambah juga nih, aku lihat ada sebagian ya, mungkin nggak semua, tapi sebagian dan rata-rata ini ada yang tahu-tahu dia udah kawin lari aja sama orang. Tahu-tahu dia udah nikah aja sama orang lain. Kayak gitu ya, ada di antara kalian nih. Jadi ya kalian dikhianati ya. Sehingga aku lihat karena ceritanya seperti ini kejadiannya ya. Saat ini aku melihat baik kamu ataupun dia saat ini lagi lebih memilih untuk membuat suatu keputusan tentang keuangan masing-masing. Ya, saat ini lagi fokusnya di keuangan masing-masing. Kamu lagi sibuk dengan pekerjaanmu, gimana caranya menghasilkan cuan yang banyak atau uang yang banyak. Dia pun sama kayak gitu ya. Dia juga saat ini sedang mencoba untuk menstabilkan finansial dia seperti itu ya. Mungkin juga bisa jadi karena mungkin entah ini kamu atau dia yang ingin mungkin membeli sesuatu barang ya, atau aset atau apalah investasi atau apa gitu ya, sehingga lagi berjuang dengan keuangan. Nah, di sini juga ini ada nih di antara kalian atau bisa jadi memang dari kedua belah pihak itu sama ya. Sama-sama punya gaya hidup yang hedon, sampai-sampai ada yang berani mengambil pinjaman dengan jumlah yang besar. Ya, bisa jadi salah satu di antara kalian atau kedua belah pihak. Sehingga saat ini tuh ya harus bekerja keras banget untuk bisa menutupi hutang itu, pinjaman itu gitu ya. Mungkin punya gaya hidup hedon sehingga minjem uang sama orang atau rentenir, akhirnya ya sekarang kelimpuhan, harus kerja pontang-panting untuk menghasilkan uang, mengembalikan pinjaman seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat karena kehidupan dia tidak seimbang ya, sehingga ya aku lihat di sini dia kayak nggak bisa memberikan ruang atau nggak bisa memberikan waktu untuk hubungan kamu dengan dia. Jadi gimana ya, saat ini tuh kalau aku lihat karena dia juga lagi sibuk ya dengan masalah finansial, dan kamu juga lagi sibuk dengan masalah finansial. Jadi baik kamu ataupun dia saat ini tuh kayak lagi nggak punya ruang untuk cinta-cintaan dulu gitu. Karena lagi mumet dengan cinta-cintaan. Tapi kalau misalkan kamu lihat saat ini enggak kok dia punya pasangan. Ya, mungkin dia saat ini punya pasangan, tapi di pikiran dia itu gimana caranya menghasilkan uang yang stabil. Itu sehingga ya mungkin dia dengan pasangannya ya mungkin ada status entah itu pacar, entah itu istri, suami ya, I don't know. Tapi apa ya? Ya kayak enggak memprioritaskan pasangan gitu. Saat ini fokusnya di materi, di uang, kayak gitu. Ya. Tapi aku lihat di sini ada Six of Wands. Bagi siapapun yang saat ini lagi single, nampaknya saat ini kalian sedang menunggu orang yang tepat aja sih untuk datang bertemu dengan kalian ya. Kalian tidak mau cap cip cup mencari pasangan. Jadi kayak tetap pilah-pilah ya, pilah-pilih dalam mencari pasangan. Jadi walaupun mungkin ada beberapa yang datang, tapi kalian tetap seleksi mereka untuk pantas nggak nih mereka menjadi pasanganmu, sesuai nggak nih kriteria yang ingin kalian jadikan pasangan, kayak gitu ya. Jadi yang saat ini lagi single, lagi lajang, sedang menunggu orang yang tepat aja untuk bertemu dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu. Mungkin ada beberapa yang datang tapi tidak langsung kamu iyakan mereka untuk jadi pasanganmu, enggak ya, aku lihat di sini. Karena gini, kalau aku lihat di mata orang-orang, sekarang ketika kamu hanya fokus dengan dirimu sendiri, dengan keuanganmu, dengan karir, orang-orang sekitarmu itu melihat kamu itu menarik, lebih tampan, lebih cantik, ya. Bahkan mungkin kalau ada yang dulu kalian sukai gitu ya, ada orang yang kalian sukai ya,
Dia, orang yang kamu sukai dulu itu ya, sekarang justru malah memandang kamu dengan prospek, dengan cara yang baru. Jadi dulu mungkin kamu suka sama si A gitu ya, atau kamu suka sama si mantanmu ini dulu ya, sangat suka-suka banget gitu kan. Tapi kan dulu kamu selalu diabaikan atau kayak nggak dilihat, kayak nggak diperdulikan gitu ya. Mereka hanya fokus dengan hidup mereka sendiri, jadi tidak memperhatikan kamu. Tapi ketika sekarang kamu udah fokus dengan karirmu, dengan dirimu sendiri, justru malah mereka yang dulu kamu sukain itu melirik kamu gitu loh. Mereka merasa tertarik gitu loh dengan kamu seperti itu. Ya, aku melihat di sini bahkan nih ya, baik orang baru ataupun orang lama yang dulu pernah kamu sukai, sekarang berbalik dan justru malah pengen banget nih mereka mengungkapkan perasaan dia terhadap kamu. Gitu. Ya, aku lihat kayak dia bahkan mereka kayak berpikir bahwa nih kayaknya aku perlu nih berinisiatif untuk mengungkapkan perasaanku kepada kamu. Gitu. Ya, karena sekarang dilihat mereka kamu lebih menarik gitu. Cuman aku lihat I don't know, apakah kamu itu kalau suka sama orang itu LDR? Ya, ini ciri-cirinya orangnya LDR, ya Six of Wands yang dulu pernah kamu sukai, terus itu sekarang ketika kamu udah nggak suka lagi sama dia atau kamu udah nggak ngejar-ngejar dia, kamu udah nggak fokus lagi ke dia, dia berbalik justru malah melihat kamu lebih menarik sekarang. Nah, dia ini LDR-an sama kamu. Apakah ini mantanmu atau mungkin orang baru yang mungkin sempat kamu sukai atau crush atau apalah sebutannya ya. Pokoknya dia orang yang sempat kamu sukai dulu gitu. Terus aku lihat kalian LDR, ada jarak di antara kalian. Oh, banyak ternyata. Oke. Ini ciri-ciri orang yang kita bacakan energinya bersama dengan kamu ya. Ini orang lama, orang lama. Ya orangnya LDRan, ya orangnya LDRan dengan kamu. Terus itu dia ini orang yang dulu sempat kamu sukain banget, tapi sekarang udah enggak ya. Sekarang kamu sudah pergi meninggalkan dia karena dulu pernah diabaikan sama dia, tidak diperlakukan dengan baik oleh dia. Jadi kemungkinan ini orang lama sih, iya bener ya orang lama. Jadi itu energinya. Nah, tuh aku lihat di sini ada dia sedang memata-matai kamu, spying kamu. Karena dia aku lihat masih berpegang teguh pada perasaannya yang punya ketertarikan besar terhadap kamu. Bahkan dia punya obsesi terhadap kamu, ya. Makanya di sini kayak dia berpikir untuk mengutarakan perasaan dia, ngasih tahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, ya. Dia kayak masih ingin ya ingin bersama dengan kamu. Dia punya obsesi lah ya. Cuman saat ini I don't know kenapa dia tidak bergerak, tapi hanya memata-matai kamu saja. Kayak gitu. Ya, aku lihat belum ada pergerakan sih ya, secara fisik itu belum ada pergerakan. Oh, nampaknya di sini dia kayaknya butuh untuk mendalami dulu, untuk memahami apa sih nilai pentingnya bersama dengan kamu atau seberapa penting sih kamu dalam hidup dia atau kualitas diri kamu. Ya, jadi nampaknya dia perlu mendapatkan penyadaran dulu atau kesadaran tentang aku dengan kamu itu seperti apa sih? Hubungannya seperti apa statusnya? Kira-kira presentase untuk bisa bersama lagi tuh berapa persen ya? Makanya di sini dia sekarang walaupun ingin mengutarakan perasaan atau punya pemikiran untuk mengutarakan perasaannya segera sama kamu, tapi di sini dia masih spying. Dia masih stalkingin kamu aja gitu ya. Belum ada pergerakan karena ini dia butuh untuk deep apa sih melihat, mencari, mendalami, memahami nilai pentingnya atau presentase value-nya kamu
bagi hidup dia, ya bagi hubungan kalian. Kalau aku lihat sih dia memang masih berharap ya, dia masih berharap bahwa ya keinginan dia untuk bersama dengan kamu atau kembali lagi dengan kamu itu bisa terwujud gitu ya. Dia masih pengen gitu bersama dengan kamu. Tapi dia lihat nampaknya kamu nih sudah benar-benar apa ya kayak mengakhiri banget gitu loh, memutuskan hubungan, tutup buku banget sama dia gitu, kayak nggak mau memberikan dia kesempatan lagi. Dia lihat kamu benar-benar mengakhiri hubungan ini dan tidak mau lagi memberikan dia kesempatan. Nah, mungkin ada kali ya sempet dia ini nggak jujur sama kamu atau menyimpan rahasia atau menyimpan sesuatu dari kamu yang akhirnya ngebuat kamu itu kayak merasa tidak dihargai karena dia nggak jujur atau merasa sakit hati ya karena dia bohong sama kamu atau menyembunyikan rahasia terhadap kamu. Nah, dia sadar kesalahan dia selama ini sampai-sampai kamu memilih untuk berpisah dengan dia adalah karena dia tidak jujur, dia tidak mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi. Dia bahkan tidak pernah mau menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian gitu ya. Jadi dia nggak pernah menunjukkan kebenarannya, kalian selalu salah paham dengan dia atau ya ada suatu masalah tapi dia tidak mencari solusi kayak gitu loh ya. Tapi ini lebih ke karena dia nggak jujur ya, entah dia mungkin selingkuh di belakang kamu, dia bilang cuman kamu lah pasangannya, taunya ketahuan aja selingkuh gitu ya. Nah, itu kecewa banget ya. Jadi bisa jadi juga mungkin dia selama ini menutup-nutupi niatan dia sebenarnya sama kamu apa gitu ya. Ya karena ketika kamu masih sama dia dulu, kamu effort, kamu serius, kamu tulus sama dia, tapi kok nggak ada timbal balik nih ya, nggak ada perasaan yang berbalas nih gitu ya. Makanya di sini aku lihat juga mungkin selama ini kamu mempertanyakan niatnya dia gitu sama kamu. Jadi kalau aku lihat saat ini ya dia merindukan kamu, selalu memikirkan kamu, bahkan saat ini tuh waduh pengen banget memiliki kamu ya. Dia menginginkan kamu banget saat ini. Cuman aku lihat di sini nampaknya dia masih dengan sikap dia yang suka mengejar hal-hal toksik dalam hidupnya. Entah itu dia mengejar wanita lain atau laki-laki lain kayak gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat memang dia itu kalau udah tertarik dengan sesuatu ya, dia akan kejar banget. Tapi herannya yang dia kejar itu selalu toksik gitu. Misalkan dia sudah punya pasangan sekarang, tapi dia misalkan terobsesi dengan wanita lain, ya dia akan kejar tuh wanita lain itu. Taunya ya wanita lain itu ya lebih toksik dari pasangan dia yang sekarang kayak gitu contohnya ya. Atau apa deh ya, kalau aku lihat di sini I don't know, pokoknya di sini dia masih terobsesi untuk mengejar sesuatu, tapi sesuatu itu hal-hal yang toksik gitu. Atau saat ini dia sedang menggeluti sesuatu kegiatan yang toksik gitu. Mungkin dia lagi kecanduan minum minuman beralkohol atau clubbing atau apalah gitu ya. Oke, ada foundation. Aku lihat nampaknya dia ini pondasi bagi keluarga. Jadi mungkin dia adalah tulang punggung keluarga, pengganti sosok orang tua atau pengganti sosok ayah ya, pencari nafkah atau ya kepala keluarga bisa jadi ya. Dia ini sosok yang harus menjadi dasar bagi keluarganya. Jadi kalau misalkan dia rapuh, dia secara finansial nggak bagus, ya udah keluarga dia itu amburadul. Ya misalkan secara keuangan dia lagi susah gitu ya. Nah, ya udah perekonomian keluarganya itu kayak ambiar gitu loh. Ya kayak susah untuk mungkin beli makan atau apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Aku lihat di sini dia fondasi dalam keluarganya. Gimana caranya dia ini bisa menstabilkan, mengokohkan ya keluarganya, ya mengamankan, membuat keluarganya aman, entah itu secara ekonomi, entah itu secara emosional, mental ya. Dia itu jadi kayak pelindung keluarganya gitu loh, ya pengganti sosok ayah yang semacam itulah. Atau ya memang dia sosok ayah gitu.
ya. Silakan disituasikan saja. Oke, I'm so attracted to you. Dia masih sangat tertarik sama kamu tuh ya. I hid behind material things. Aku lihat ada masalah dengan keuangan dia. Ya, dia ini tipe orangnya tuh dia akan merasa sangat percaya diri kalau misalkan dia punya materi yang berlimpah atau stabil gitu ya. Dia akan apa ya, kayak bergaya kalau dia itu orang yang banyak duit gitu. Dia akan lebih percaya diri kalau dia punya banyak uang kayak gitu ya. Dia akan lebih apa ya, berani untuk uh, speak up atau berani untuk menunjuk apa ya, menampilkan diri kalau misalkan secara keuangan atau secara materi dia ini stabil atau bagus gitu. Jadi kayak nggak peduli apa kemampuan dia ya, apa skillnya dia. Kalau dia punya banyak uang, dia akan pamerkan uangnya untuk menutupi ketidaktahuan skillnya dia dalam hidup tuh apa gitu ya. Jadi belum tentu dia ini punya banyak skill, tapi bisa jadi ya, masa sih orang yang banyak duit nggak punya skill gitu kan, kayak aneh gitu ya. Tapi intinya kayak gitu deh ya, pokoknya dia ini akan lebih percaya diri kalau dia ini banyak uang. Jadi selalu menyembunyikan kualitas diri atau menyembunyikan siapa sih diri dia sebenarnya atau jati diri dia sebenarnya atau dirinya sebenarnya itu siapa di balik materi. Makanya dulu ketika kamu kenal sama dia atau deket sama dia, dia selalu pamer ini itu, dia punya rumah, dia punya aset, dia punya investasi, dia punya usaha, dia punya ini, punya itu. Selalu dia pamerkan. Padahal ya I don't know itu punya dia atau enggak gitu ya. Tapi yang pasti dia selalu menyembunyikan diri dia sebenarnya itu di balik materi gitu ya. Nah, bisa jadi juga mungkin saat ini lagi ada masalah nih dalam hal materi ya. Dia lagi ada masalah mungkin saat ini karirnya, mungkin dia habis di PHK atau dia bangkrut. Secara keuangan juga ya lagi nggak stabil gitu ya, atau kekurangan. Selain dia tertarik sama kamu, dia juga memang cinta sama kamu ya. Cuman saat ini waktunya bagi dia tidak tepat. Menurut dia waktu saat ini tuh digunakan untuk healing aja dulu. Untuk memperbaiki apa yang sudah rusak, apa yang sudah ambiar. Termasuk ya karirnya, keuangannya, perasaannya. Ya, dan kamu pun gitu. Biarkan waktu perpisahan ini digunakan untuk healing aja dulu kita berduanya gitu ya. Jadi it's time for me to heal now. Saat ini dia butuh untuk healing, butuh untuk tenang, memperbaiki, menyembuhkan apa yang telah rusak, apa yang telah tersakiti, apa yang telah ambiar tuh untuk saat ini, masa-masa berpisah ini ya untuk diperbaiki aja dulu gitu. Apa yang sudah rusak gitu ya. Makanya di sini dia sudah berpikir kan untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia sama kamu, tapi belum ada pergerakan. Ya karena itu, ya karena saat ini menurut dia prioritas yang paling penting adalah memperbaiki diri atau memperbaiki itu tadi misalkan materi, karir, ya. Memperbaiki keuangan dan sebagainya ya. Jadi makanya di sini walaupun dia masih cinta, masih tertarik, bahkan ingin mengutarakan perasaannya, tidak ada pergerakan secara fisik. Gitu ya. I lost myself for a little while. Dia juga sempat kayak kebingungan, dia juga sempat merasa kehilangan diri dia sendiri untuk beberapa saat. Dia kayak sempat linglung, sempat kayak nggak percaya bahwa diri dia ya mungkin tiba-tiba bangkrut atau tiba-tiba kok kejadiannya begini, tiba-tiba kok ada musibah bertubi-tubi. Sempat dia kayak linglung, sempat dia kayak bukan dirinya gitu loh. Ya, aku lihat di sini shock gitu lah ya, bisa dibilang dia sempat kayak shock gitu. Sempat kayak bukan menjadi dirinya kayak gitu ya, kayak ya gimana sih orang yang baru kehilangan, nah kayak gitu ya, agak linglung kayak bukan dirinya ya, tidak bisa menerima keadaan. Nah seperti itu, sempat dia merasa kehilangan diri dia yang sebenarnya untuk beberapa saat. Just being near you is intoxicating, tapi menurut dia berada di dekatmu itu udah ngebuat dia merasa kecanduan, melting, apa ya, kayak
yaitu ada di dekat kamu itu ngebuat dia kayak ya kecanduan ya. Kecanduan, apa sih sebutannya tuh kalau kecanduan tuh? Memabukkan, ya pokoknya kayak aduh ngangenin deh gitulah ya. Intinya kayak ngangenin gitu, kayak susah gitu untuk move on, susah untuk melupakan kamu, susah untuk mengikhlaskan kamu pergi. Itu susah karena ada di dekat kamu tuh udah ngebuat dia merasa aduh terbuai, mabuk kepayang. Aduh lebay banget aku ngomongnya. Ya memabukkan lah ya. Intinya nyaman. Ya, ada di dekat kamu aja udah ngerasa nyaman dia gitu. Makanya ketika saat ini berpisah juga ya apa ya kayak masih sering kepikiran kamu nih thinking terus di sini juga kayak ada keinginan untuk mendorong dia untuk mengutarakan perasaan dia sama kamu tapi dia sadar diri keadaan dia saat ini lagi nggak baik-baik saja, prioritas dia saat ini adalah diri dia sendiri, kehidupan secara general hidupnya sendiri itu ya, karena di sini juga kan ada yang sebagai pondasi dalam keluarga gitu ya, jadi nggak bisa hanya mementingkan dirinya sendiri. Maksudnya itu ya dia pengen menjalani percintaan dengan kamu, sedangkan keluarganya masa nggak diberikan nafkah kayak gitu, ya. Ya masa dia nggak bekerja untuk mencari uang untuk masa depan, untuk keluarganya dan sebagainya, ya gitu. Jadi inilah pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan ada Taurus, sorry. Di sini ada Taurus, ada di Hierophant. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu ataupun dia, silahkan disituasikan saja. Ada 24, 1, 2, 3, 7, 3, 10, 18, 12, 15, 4, 29, 14, 22, 26, 16, 20, 25, 27, 31, 13, 5, 19, 2, dan 9. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu ataupun dia. Silakan disituasikan saja. Ada Oktober, Februari, Juli, Januari, Agustus, November, April, Mei, September, dan Desember. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio kelinci, sio kuda, sio kambing, sio ular, sio monyet, sio babi, sio naga, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu ataupun dia. Silahkan disituasikan saja. W, X, Y, T, V, I, E, S, R, C, N, F, H, K, G, J, L, Z, P, D, H, B, O. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.